Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi dan teruntuk Allah Subhanahu wa taala, Al-Malikul Haqqul Mubin, yang memberikan kita kenikmatan iman, Islam dan keyakinan. Dan semoga Allah senantiasa melimpah curahkan selawat kepada pemimpin kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, dan begitu pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang penuh kebaikan hingga akhir zaman. Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Pada suatu ketika dalam perang Badar, Abu Ubaidah berhasil menyusup kepada barisan musuh tanpa takut sedikit pun. Namun tentara berkuda kaum musyrikin menghadang dan mengejarnya kemanapun ia lari. Tentara itu terus mengejarnya dengan beringas. Abu Ubaidah menghindar dan menjauhkan diri untuk bertarung dengan pengejarnya. Ketika sang kafir Quraisy bertambah dekat dan merasa posisinya telah strategis, Abu Ubaidah pun mengayunkan pedang ke arah kepala lawan. Sang lawan tewas seketika di tangannya. Dan tahukah para sahabat sekalian siapakah lawan Abu Ubaidah yang sangat beringas pada saat itu? Tak lain dan tidak bukan adalah Abdullah bin Jarrah, ayah kandungnya sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh ayahnya, tetapi membunuh kemusyrikan yang bersarang dalam pribadi ayahnya. Berkenaan dengan kasus Ubaidah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada Allah, dan dimasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah itu adalah golongan orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 23. Ayat di atas tidak membuat Abu Ubaidah besar kepala dan memusungkan dada, bahkan menambah kokoh keimanannya kepada Allah dan ketulusannya terhadap agamanya. Orang yang mendapatkan gelar kepercayaan umat Muhammad ini ternyata menarik perhatian orang-orang besar, bagaikan magnet yang menarik logam di sekitarnya. Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada saat setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, jabatan khalifah pindah ke tangan Umar bin Khattab. Abu Ubaidah bin Jarrah selalu dekat dengan Umar dan tidak pernah menolak perintahnya. Pada masa pemerintahan Umar, Abu Ubaidah memimpin tentara muslim untuk menaklukkan wilayah Syams. Dia berhasil memperoleh kemenangan berturut-turut, sehingga seluruh wilayah Syams takluk di bawah kekuasaan Islam, dari tepi sungai Furat di sebelah timur hingga Asia Kecil di sebelah utara. Dan pada saat itu, ketika di negeri Syam sedang terjangkit wabah penyakit, Umar bin Khattab mengirimkan surat untuk memanggil Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Namun, Abu Ubaidah menyatakan keberatannya sesuai dengan isi suratnya yang dikirimkannya kepada khalifah yang berbunyi, "Wahai Amirul Mukminin, sebenarnya saya tahu kalau kamu memerlukan saya. Akan tetapi seperti kamu ketahui, saya sedang berada di tengah-tengah tentara muslimin. Saya tidak ingin menyelamatkan diri sendiri dari musibah yang menimpa mereka, dan saya tidak ingin berpisah dari mereka sampai Allah sendiri menetapkan keputusannya terhadap saya dan mereka. Oleh sebab itu, sesampainya surat saya ini, tolonglah saya dibebaskan dari rencana Baginda dan izinkanlah saya untuk tetap tinggal di sini bersama rakyatnya." Setelah itu Umar radhiyallahu an membaca surat itu dan kemudian beliau pun menangis sehingga para hadirin bertanya, "Apakah Abu Ubaidah sudah meninggal?" Umar menjawabnya, "Belum, akan tetapi kematiannya sudah di ambang pintu karena wabah yang pada saat itu menghadirinya."
Akhirnya Abu Ubaidah meninggal karena wabah penyakit tersebut. Menjelang kematiannya, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an beliau memesankan kepada tentaranya, "Saya pesankan kepada kalian sebuah pesan. Jika kalian terima, kalian akan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, puasalah di bulan Ramadan, berzakatlah, berinfaklah, bersedekahlah, tunaikanlah ibadah haji dan umrah, saling menasihatilah kalian di dalam kebaikan, dan sampaikanlah nasihat kepada pemimpin kalian. Jangan suka menipunya, janganlah kalian terpesona dengan dunia, karena betapapun seorang melakukan 1000 upaya, beliau pasti akan menemukan kematiannya seperti saya saat ini. Sungguh, Allah telah menetapkan kematian untuk setiap pribadi manusia. Oleh sebab itu, semua mereka pasti akan mati. Dan orang yang paling beruntung adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling banyak bekalnya untuk akhirat nanti." Kemudian beliau melihat dan menengok kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an pada saat itu. "Wahai Muaz, imamilah salat mereka." Setelah itu Abu Ubaidah bin Jarrah pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sepeninggalan Abu Ubaidah, Muaz bin Jabal radhiyallahu an berpidato di hadapan kaum muslimin yang berbunyi, "Wahai sekalian kaum muslimin, kalian sudah dikejutkan dengan berita kematian seorang pahlawan dan seorang panglima yang demi Allah saya tidak menemukan ada orang yang lebih baik hatinya, lebih jauh pandangannya, lebih suka terhadap hari kemudian dan sangat senang memberi nasihat kepada semua orang dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Oleh sebab itu, doakanlah beliau, semoga beliau senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala." Dan pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengar kematian Abu Ubaidah bin Jarrah, dia memejamkan kedua matanya dalam keadaan penuh dengan air mata. Air mata pun mengalir, lalu dia membuka kedua matanya dalam kepasrahan. Ia memohonkan rahmat Allah untuk sahabatnya dalam keadaan air mata mengalir dari kedua matanya. Air mata orang-orang yang soleh. Air mata mengalir karena kematian orang-orang yang soleh. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, "Seandainya aku boleh berangan-angan, maka aku hanya menginginkan sebuah rumah dan sebuah umat yang dipenuhi dengan orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah." Begitulah sosok seorang zuhud dan bijak Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia dapat menjadi contoh suri tauladan bagi para pemimpin, bahwa menjadi pemimpin bukanlah jalan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi seorang pemimpin hanyalah seorang pelayan dari umatnya yang seharusnya bersikap wajar dan tidak berlebih-lebihan, sehingga menjadikan tampuk kepemimpinannya untuk mempersiapkan pertemuan dengan Allah, Rabb semesta alam nantinya. Sobat Ansar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berakhirlah sedikit kisah dari Abu Ubaidah bin Jarrah. Semoga bisa memberikan begitu banyak hikmah teruntuk kita semua. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga Allah merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.